بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kekuatan iman dan kita masih diberikan kemudahan untuk melaksanakan puasa Ramadan, dan kita sudah masuk pada tanggal 26, dan mudah-mudahan Allah masih memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan sehingga kita mampu melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sempurna sampai akhir. Kita sudah masuk ke dalam pertemuan yang kedua. Pembahasan kali ini tentang umrah fi Ramadan ta'adduli hajjah. Jadi umrah pada bulan suci Ramadan itu serupa dengan haji. Nah, Masya Allah, kalau seseorang yang memiliki kemampuan untuk umrah, kelebihan harta dan juga mampu dalam artian sehat, maka hendaknya lah ya dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keutamaan ini. Walaupun dia mengerjakan umrah, akan tetapi itu setara dengan haji. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata penulis rahimahullah ta'ala, yanbaghi lil muslim an yahrisu ala fadailil a'mal. Selayaknya lah seorang muslim itu bersungguh-sungguh atas keutamaan amal. Jadi keutamaan amal itu banyak sekali, terutama di bulan suci Ramadan ini. Wal ibadat, demikian juga ibadah-ibadah. Di situ terdapat fadilah-fadilah yang besar. Maka bagi seorang muslim itu harus bersungguh-sungguh. Lebih-lebih fi syahri Ramadan al-mubarak. Jadi lebih lagi ya, kalau sudah masuk dalam bulan Ramadan, kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Wa tadzakkar anna mudha'afata al-ajri wal a'mali, hendaknya lah dia ingat bahwasanya pelipat gandaan amal dan juga pahala takunu li syarafil makan, itu bisa jadi disebabkan karena tempat. Jadi ada tempat-tempat itu bisa seseorang entah dia beribadah atau bermuamalah itu akan mendapatkan pelipat gandaan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan dia melakukan ibadah di tempat tersebut. Kal haram alladzi tudha'afu shalah fi masjidai Makkah wal Madinah. Jadi tempat diantara yang paling mulia yang seseorang ketika dia beribadah di situ akan dilipat gandakan pahalanya, itu seperti al-haram yang sholatnya itu dilipat gandakan fi masjidai Makkah wal Madinah. Seseorang yang sholat di masjid Makkah dan Madinah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah hadisnya akan kita bacakan setelah ini. Wa minha syarafuz zaman ka syahri Ramadan wa ashri Dzulhijjah. Demikian pula dilipat gandakannya pahala itu disebabkan karena mulianya waktu, seperti bulan Ramadan dan 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, ini disebabkan waktu tersebut Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang beramal pada waktu itu. Dan di antara waktunya adalah dituliskan oleh seorang mu'alif ini, itu bulan Ramadan dan di awal bulan 10 hari bulan Dzulhijjah. Jadi hari-hari yang paling utama adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian di hari pertama 10 Dzulhijjah ini itu ada hari yang utama juga. Ada yang tahu apa itu? Hari Nahr, ya, 10 Dzulhijjah.
10 Zulhijjah ini adalah hari rayanya umat Islam, yaitu Idul Adha. Hari Nahr maksudnya penyembelihan. Kaum muslimin yang Allah berikan kelebihan harta dan mampu untuk berkurban, maka dia berkurban pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ini adalah hari terbaik. Kemudian ada juga waktu-waktu yang terbaik, itu malam-malam terbaik. Dan malam-malam terbaik adalah 10 terakhir bulan Ramadan. Kenapa ini disebutkan sebagai malam-malam terbaik? Karena di sini terdapat Lailatul Qadar, ya. Dan malam terbaik dari 10 hari terakhir adalah malam Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Qur'an, dan turunnya Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar termasuk malam yang paling terbaik. Kemudian ada juga hari terbaik dalam satu minggu, itu ada hari yang terbaik. Hari apa itu? Hari Jumat. Nah, betul. Karena di situ barang siapa yang berdoa di hari Jumat dan waktunya ada juga di sore hari, ya, maka akan dikabulkan doanya. Kapan itu? Antara asar dan maghrib. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan ketika imam duduk di antara khutbah, sebelum khutbah yang kedua, maka perbanyaklah doa di situ. Maka Allah akan kabulkan siapa saja yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 10 hari awal bulan Dzulhijjah termasuk hari-hari yang utama. Mamin ayyamil, ya. Kemudian a'malu shalih fihinna ahabba ilallah. Jadi ada hari yang orang beramal soleh di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila min hadhihi al-ayyam al-ashr, ya. Kecuali pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Para sahabat penasaran, mereka bertanya, "Wala jihad fisabilillah ya Rasulullah?" Tidak pula jihad fisabilillah ya Rasulullah. Jadi utamanya ini lebih tinggi, ya. Apa kata Rasulullah? Wala jihad fisabilillah. Jadi keutamaan orang yang beramal atau beribadah di awal 10 hari bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada jihad fi sabilillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi. Kemudian kata Rasulullah, kecuali orang tersebut itu keluar, dia berkorban dengan jiwa dan hartanya, sampai-sampai dia itu meninggal fi sabilillah, maka kedudukannya itu lebih tinggi daripada 10 hari bulan Dzulhijjah. Kemudian kadzalika ihris akhil muslim, demikian pula bersungguh-sungguhlah wahai saudaraku muslim, ala adail umrah fi Ramadan, untuk melaksanakan umrah pada bulan Ramadan. Wahia faridatun azimah, karena umrah di bulan suci Ramadan ini termasuk kewajiban yang agung. Kewajiban bagi siapa saja yang memiliki kemampuan, baik dalam harta maupun secara fisik. Maka ini merupakan kewajiban yang agung bagi siapa saja yang melakukan umrah di bulan suci Ramadan. Yudha'afu ajrul umrah fiha, kemudian dilipat gandakan pahala bagi siapa yang umrah di bulan Ramadan. Wa tasilu ila an ta'dula thawabi hajjah. Jadi umrah di bulan suci Ramadan, ya, ini seperti haji. Pahalanya itu seperti haji, thawab hajjah. Jadi setara dengan pahalanya orang berhaji. Haji sekarang berapa biayanya? Ada 150 juta. Gak sampai 100 lebih pokoknya, ya. Berapa? Sekitar gitu. Gak mau capek-capek ngitung. Nah, ada orang travel mungkin di sini. Nah, ini umrohnya, ya. Umroh orang yang puasa di bulan suci Ramadan ini pahalanya seperti pahala haji, Masya Allah. Padahal cuma 2 hari, ya, umrah tuh sehari bisa selesai.
Fa'an Atha rahimahullah, dari Atha rahimahullah, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, limra'atin minal ansor. Jadi Rasulullah bertanya kepada seorang perempuan dari Ansor. Ansor ini di mana ini Ansor ini? Madinah. Nah, kalau muhajirin namanya orang-orang yang dari Mekah ke Madinah, namanya muhajirin. Kalau Ansor itu orang-orang Madinah yang menolong orang-orang Mekah. Mereka menampung orang-orang yang hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Artinya perempuan ini berada di Madinah. Jadi orang asli Madinah. Samah Ibnu Abbas fanasitu ismaha. Akan tetapi Ibnu Abbas lupa siapa namanya. Ya, namanya manusia sekelas Ibnu Abbas saja lupa, apalagi kita kadang-kadang nama istri sendiri aja lupa. Nah, saking banyaknya punya istri nih, masya Allah. Nama istri saja lupa kadang-kadang. Nah, Ibnu Abbas beliau lupa nama perempuan tersebut. Ma mana'aki an tahujji ma'ana. Kata Rasulullah, apa yang menghalangimu wahai ibu sehingga engkau tidak ikut haji bersama kami? Jadi pada waktu itu orang-orang ya baik dari kalangan muhajirin maupun ansor itu ikut haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi perempuan ini tidak ikut serta bersama Rasulullah, sehingga Rasulullah penasaran, ini kok ya nggak mau ikut haji bersama saya nih, bersama kaum muhajirin dan juga orang-orang ansor. Kenapa? Makanya seorang pemimpin itu harus seperti itu. Apalagi kita ya yang cakupannya lebih kecil. Kalau ada jamaah yang nggak hadir, maka kita harus mawas diri. Ada apa gerangan kok tiap hari sekarang kok si fulan nggak hadir? Harus bertanya. Bisa jadi dia sedang sakit, atau lagi kelilit hutang atau lain sebagainya. Nah, maka harus tanya seperti ini. Nah, ini ada keterikatan antara seorang pemimpin atau antara jamaah dengan jamaah yang lainnya. Ma mana'aki an tahujji ma'ana. Wahai ibu, apa yang menghalangimu sehingga engkau itu tidak ikut serta haji bersama kami? Qalat, maka perempuan ini mengatakan, kana lana nadihun farakabahu abu fulan wa banuhu, yakni li zaujiha wa bniha. Jadi kami ini memiliki unta, dan unta ini telah dinaiki oleh bapak fulan dan anak fulan. Maksudnya adalah suaminya dan anaknya. Jadi dia punya unta, akan tetapi untanya sudah dinaikin dulu sama suaminya dan juga anaknya. Wa tarakana dihan nanduhu alaihi, dan kemudian suaminya ini meninggalkan satu unta lagi. Jadi dia memiliki dua unta, satu unta sudah dinaikin sama suaminya dan anaknya, dan satu unta ini itu dipergunakan untuk membawa air, menyirami kebun-kebunnya. Jadi alasannya seperti itu ya. Satu unta sudah dipakai sama suami dan anaknya, sedangkan satu unta lagi itu digunakan untuk menyirami kebun-kebunnya. Qal, maka Rasulullah bersabda, fa idza kana Ramadan i'tamiri fihi fa inna umratan fi Ramadan hajjatan. Apa kata Rasulullah? Apabila telah datang Ramadan, umrohlah di dalamnya, yaitu di bulan Ramadan. Fa inna umratan fi Ramadan hajjah, karena umroh pada bulan Ramadan itu seperti haji. Masya Allah. Jadi dalam riwayat lain disebutkan fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan ma'i. Jadi orang yang umroh
pada bulan Ramadan itu seperti haji bersama Rasulullah. Tuh, Masya Allah. Pengen gak itu haji bersama Rasulullah? Nah, luar biasa pahalanya ya. Nah, bapak-bapak direktur manajernya yang duitnya Masya Allah nih udah gak ketampung lagi di bank ini. Maka manfaatin bulan suci Ramadan ini untuk umroh nih. Mudah-mudahan tahun depan bisa ya Pak ya. Nah, karena barang siapa yang umroh di bulan suci Ramadan, apa kata Rasulullah? Ta'dilu hajjatan ma'i. Jadi itu setara dengan haji bersamaku. Nah, kita tentu rindu dengan Rasulullah ya. Fisiknya yang luar biasa, kemudian akhlaknya yang Masya Allah itu lebih mulia daripada manusia di muka bumi ini ya. Kalau digabungkan itu akhlaknya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita malah dikasih kesempatan ya, kita nggak ketemu sama Rasulullah. Wajahnya pun kita nggak pernah lihat seperti apa. Tapi kita yakini ada yang namanya sosok yang paling mulia yaitu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita rindu kepada Rasulullah dan kita memiliki kelebihan harta, kemudian fisik juga sehat, maka manfaatkan harta kita, manfaatkan fisik kita untuk umroh di bulan suci Ramadan, karena pahalanya itu seperti haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak nanti akan dikumpulkan bersama Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan nanti bisa umroh di bulan suci Ramadan, entah tahun depan atau tahun-tahun berikutnya. Kemudian qala Al-Munawi, berkata Al-Munawi, ay tuqabiluha wa tumathiluha fi thawab li'anna thawab yufadilu bi fadilati al-waqt. Dan kesetaraan ini adalah dalam hal pahalanya, karena pahala itu dikarenakan keutamaan waktu. Karena waktunya adalah bulan Ramadan, maka pahalanya pun dilipat gandakan. Sehingga orang yang umroh ya di bulan Ramadan itu seperti haji bersama Rasulullah, padahal dia umroh. Wala taqumu maqamuha fi isqati al-fardi bil ijma'. Jadi udah sepakat para ulama ya, walaupun Anda sudah melakukan umroh di bulan suci Ramadan yang pahalanya seperti pahala haji, bahkan haji bersama Rasulullah, akan tetapi tidak menghilangi kewajiban Anda untuk menunaikan ibadah haji. Paham Pak ya? Walaupun sudah umroh pahalanya seperti haji, akan tetapi tidak langsung tidak ada kewajiban lagi untuk menunaikan ibadah haji. Nah, bagi siapa saja ya yang memiliki kemampuan masih tetap untuk beribadah atau menunaikan ibadah haji, karena ini termasuk rukun Islam. Nah, maka jangan pelit ya, yang memiliki harta banyak jangan pelit untuk menunaikan ibadah haji. Nanti akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, hartamu itu digunakan untuk apa? Kelebihan harta Masya Allah, mungkin tiap gang rumahnya ada, saking besarnya, saking banyaknya duit, saking bingungnya, maka bikin rumah sebanyak-banyaknya. Mobil seperti parkiran, ada nggak di sini? Anak pernah lihat di YouTube itu orang Kalimantan, Masya Allah ya, rumahnya itu gede, kemudian mobilnya banyak. Jadi itu kolektor mobil-mobil besar-besar, ya, ada Harley, ada lain sebagainya itu. Orang Kalimantan ternyata kaya-kaya ya, Masya Allah. Nah ini ditanyakan ini, jangan sampai harta kita akan menjadi beban untuk masuk ke dalam surga. Harta segitu banyaknya hanya untuk sekedar koleksi. Nah ini yang bakal ditanya sama Allah, untuk apa nih harta ini? Ya Allah, ini harta untuk koleksi. Nah ini nggak ada manfaatnya nanti di akhirat ini. Ini bakalan disusahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Coba harta itu digunakan untuk sodako, untuk anak yatim, fakir miskin, janda-janda tua. Seperti halnya Utsman bin Affan. Ini Utsman bin Affan luar biasa orang kaya, sahabat yang paling kaya ya, di antara sahabat-sahabat yang paling kaya adalah Utsman bin Affan. Ketika itu di Madinah sedang panceklik, air sangat susah sekali, sehingga orang-orang Madinah
entah di kalangan muhajirin ya, walaupun orang ansor, itu benar-benar kewalahan. Mereka sudah terbiasa meminum air zam-zam. Dan ternyata di situ ada sumur, namanya sumur rumah. Nah, sumur ini itu mirip ya, rasanya, warnanya itu seperti air zam-zam. Akan tetapi dimiliki sama orang Yahudi. Orang Yahudi ini, barang siapa yang mau ngambil air di sumur rumah ini, bayar dulu nih ya kepada orang Yahudi. Akan tetapi orang muhajirin, orang ansor itu masih miskin-miskin dulu tuh ya, kismin-kismin lah. Untuk makan aja susah ya, apalagi untuk beli air ini, kebutuhan yang sangat mendesak sekali. Rasulullah turun tangan ini, langsung ngomong, barang siapa yang membeli sumur rumah kemudian dia sedekahkan kepada umat ini, maka Allah akan janjikan sediakan baginya surga. Otomatis ya, keimanan Utsman bin Affan naik ini mendengar ucapan Rasulullah. Ini kalau ucapan Rasulullah udah 100% bakalan terjadi ya. Makanya jangan 100% lagi, 1000% bakalan terjadi. Langsung Utsman bin Affan mendatangi orang Yahudi ini. Diskusi, udah saya beli deh ya, sumur rumah ini dengan harga yang terbaik. Itu ada sekitar 400.000 dirham. Kemudian orang Yahudi tidak serta-merta mengamini apa yang dikatakan oleh Utsman. Enggak mau. Kalau saya beli sumur rumah ini kepada Anda, maka setiap hari saya tidak akan mendapatkan uang ini. Akhirnya enggak mau. Mikir lagi nih, Utsman bin Affan ini seorang tajir, ya, seorang pedagang yang dahsyat ini. Kata-katanya luar biasa, akalnya dalam masalah jual beli ini dimanfaatkan untuk membeli sumur rumah ini demi mendapatkan surga. Akhirnya diskusi lagi, udah gini, kita bagi 50, saya akan bayar 200.000 dirham, jadi setengah-setengah. Maksudnya gimana Utsman? Gini maksudnya, hari ini sumur milik saya, besoknya milik Anda, besoknya lagi punya saya, dan seterusnya dan seterusnya. Paham ini? Jadi maksudnya setengah-setengah itu seperti itu. Hari ini milik Utsman, besok milik orang Yahudi, besoknya milik Utsman, besoknya dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya mikir, wah, saya sudah mendapatkan uang 200 dirham, 200.000 dirham, dan setiap hari pun saya mendapatkan uang, kata orang Yahudi ini. Yaudah, deal, sepakat. Nah, akhirnya terjadi kesepakatan, 200 dirham dikasihkan, 200.000 dirham dikasihkan kepada orang Yahudi. Pulang Utsman, dikumpulin orang-orang Madinah ini. Dia mengatakan, hari ini sumur rumah punya saya, silakan ambil sepuasnya untuk hari ini dan besok, karena besok sudah milik orang Yahudi. Akhirnya benar ya? Orang Madinah berbondong-bondong mendatangi sumur rumah ini, bawa 2 dirigen untuk hari ini dan besok. Akhirnya besoknya benar kosong blong. Orang Yahudi ini dikatakan dia rugi kan. Hari ini saya rugi katanya tuh. Akhirnya dia datang kepada kepada Utsman. Udah Utsman deh, ini saya jual semuanya deh ya. Silakan ini buat Anda semuanya, dijual buat Anda. Tapi kasihkan 200.000 dirham sisanya. Akhirnya dengan senang hati Utsman bin Affan dikasihkan 200.000 dirham kepada orang Yahudi. Akhirnya sumur rumah ini itu totalitas milik Utsman bin Affan dan semuanya disedekahkan buat umat Islam ini. Dan akhirnya ya, tahun-tahun berikutnya sampai Bani Utsmaniyah itu dikelola dengan benar. Akhirnya dibeli tanah-tanah di sampingnya, tumbuh pohon kurma, dan hasil kurma tersebut setengahnya buat fakir miskin, anak yatim, janda-janda tua, dan setengahnya buat investasi, terus dikembangkan. Sampai sekarang itu dikelola sama kerajaan Saudi Arabia. Dan ATM-nya atas nama Utsman bin Affan. Masya Allah, orangnya sudah meninggal, tapi ATM-nya masih ada nih atas nama Utsman bin Affan. Ini namanya tijarah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala akan untung tung. Nah, sekarang itu dari hasil pohon kurma tersebut itu bikin hotel bintang 5 atas nama Utsman bin Affan. Hasilnya juga sama, setengahnya buat yatim piatu, fakir miskin, dan janda-janda tua, dan setengahnya buat investasi, terus dikelola sama kerajaan Saudi Arabia. Nah, makanya jangan pelit ya untuk berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka anna hadza min fadlillah taala ala ibadihi haitsu sarat al-umrah bin manzilati al-hajj
fi tsawab bisababi syahri Ramadan al-mubarak. Tidak diragukan lagi bahwasanya ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang telah menjadikan umroh setara dengan haji dalam masalah pahala. Tapi masalah ibadah beda lagi ya Pak ya. Tapi kalau masalah pahala itu sama ya, seperti haji, bahkan seperti haji bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan karunia ini disebabkan karena syahrul Ramadan al-mubarak ya. Karena bulan Ramadan yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu apa itu disebut dengan barokah? Apa yang dinamakan dengan barokah? Ada yang tahu? Barokah adalah ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan. Jadi kalau bulan Ramadan itu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Dulu kalau di luar Ramadan makanan biasa-biasa aja. Tapi kalau bulan Ramadan itu sampai bingung kita itu. Itu kalau bahasa Jawanya pating telek-tek, udah kemana-mana udah nggak kemakan itu. Karena kebaikannya saking banyaknya. Dan orang-orang berduyun-duyun ingin bersedekah. Ada di Yogyakarta itu namanya Masjid Jogokarian. Kalau jenengan ya, antum-antum semua itu main ke Jogja di bulan suci Ramadan, itu kalau sore itu seperti pasar. Macetnya luar biasa. Karena orang itu berbondong-bondong ingin mendapatkan keutamaan ya, beribadah, menikmatin puasa atau berbuka puasa di bulan Ramadan, dan infaknya luar biasa. Itu Masjid Jogokarian itu luar biasa sekali. Bahkan orang-orang yang di sekitarnya itu dimakmurkan sama Masjid Jogokarian. Bahkan kalau orang yang aktif sholat di masjid tersebut itu bakalan diumrohkan sama panitianya, sama DKM-nya. Padahal ya, Ana pernah ngobrol sama salah satu DKM itu basis PKI di situ dulunya. Tapi sekarang masya Allah itu basis kaum muslimin di situ. Bahkan kejadian ada salah satu parpol rameng gereng-gereng pakai motor itu sampai melempar Masjid Jogokarian. Otomatis orang yang sekitar ya itu merasa terganggu dengan adanya parpol tersebut. Langsung keluar bawa pedang, langsung kabur orang-orang tersebut. Padahal dulu adalah basisnya PKI. Tapi setelah adanya Masjid Jogokarian, mereka loyalitasnya itu tumbuh, ya. Kecintaan mereka kepada masjid Allah Subhanahu wa taala itu langsung keluar ya. Bawa pedang kemudian digebukin, satu orang itu digebukin. Kemudian disandra ya agar ketua parpol tersebut minta maaf. Alhamdulillah akhirnya minta maaf, kemudian terjadi islah. Nah itu, kalau kita melakukan kebaikan maka Allah akan mudahkan bagi dia entah urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi jangan khawatir. Wa hadza dalilun ala anna thawaba yazidu bi ziyadati syarafi al-waqt. Dan ini merupakan dalil bahwasanya pahala itu bertambah disebabkan karena mulianya waktu. Nah, ini waktu Ramadan maka banyak pahala-pahala dilipat gandakan. Wa 'alal muslim an yahrisu 'ala kathratil julus. Dan ini khusus bagi orang-orang yang berada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi ya. Kalau kita lihat atau dilihat di YouTube atau di live ya. Buka puasa di sana itu rebutan, Pak. Jadi satu baris ya, itu di plastik, itu buat satu keluarga. Nah, di sampingnya ini kadang-kadang satu keluarga itu memberikan makanan luar biasa. Bahkan nyewa karyawan ya, agar orang itu datang. Udah datang masuk ke sini aja, masuk ke sini. Mereka rebutan, suruh makan di tempatnya dia. Kalau bahasa kita nampaknya, tapi mereka pakainya plastik. Panjang. Makanya luar biasa, makanannya enak-enak. Semuanya enak-enak. Bahkan ada teman itu pakainya kayak gini, ditampung pakai pakaian ini, saking banyaknya makanan itu. Bahkan orang-orang India lebih dahsyat lagi, makanan-makanan taruh di plastik itu kayak orang ngambil maling itu. Saking banyaknya makanan luar biasa. Orang-orang rebutan, keluarga itu udah makan di tempat saya aja, makan di tempat saya aja. Nah, jadi bukannya kita yang minta-minta, malah mereka yang minta-minta untuk makan di tempatnya. Ini orang-orang Madinah itu luar biasa. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala. Tapi kalau di Masjidil Haram beda lagi katanya, lebih enakan di Madinah kalau buka puasa. Itu lebih rapi dan lebih teratur.
Kemudian wa'ala muslim, hendaknya seorang muslim itu bersungguh-sungguh ala kathratil julus, untuk memperbanyak duduk-duduk di Al-Haram. Al-Haram ini dimaksudkan adalah di Madinah maupun di Masjid Nabawi. Kenapa disebut Al-Haram? Ada yang tahu? Karena ya di Masjidil Haram itu kita enggak boleh berburu. Kemudian juga orang-orang kafir enggak boleh masuk, haram orang kafir masuk di Mekah. Dan kemudian haram juga orang yang melakukan kemaksiatan atau kejahatan di Masjidil Haram atau di Mekah, karena akan dilipat gandakan nanti dosanya. Jadi disebut dengan Al-Haram, ya. Wa yajtahidu fi qiraatil Qur'an, dan dia benar-benar bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Qur'an. Wa sholatu tarawih awil qiyam, demikian juga dia bersungguh-sungguh sholat tarawih dan juga sholat malam. Ya, walaupun dia sudah melakukan sholat tarawih, maka jangan lupa ya sholat malam juga. Jangan sampai umroh di sana hanya selfie, background Ka'bah katanya. Alhamdulillah sekarang setelah tawaf Facebook keluar. Nah, hati-hati nih. Niat kita gara-gara itu akhirnya pahalanya hilang. Seharusnya pahala seperti haji bersama Rasulullah, itu pahalanya pahala Facebook. Nah, hati-hati ya. Makanya harus ikhlas, bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Qur'an karena Allah, tarawihnya pun karena Allah, salat malamnya pun itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqbalu 'ala Allah ta'ala bidzikri wa du'ai wa tasbih wa tahlil wa shadaqati. Dan dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, berdoa, bertasbih subhanallah, bertahlil la ilaha illallah, dan bersedekah. Ya, jadi manfaatin waktu ketika berada di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersedekah. Hafidhan awqatahu mubta'idan 'anid dunya wa 'anil aswaq hatta la yudayyiqa waqtahu bima la yanfa'uh. Dia menjaga waktunya, menjauhi dari hal-hal atau gemerlapnya dunia, dan juga menjauhi dari pasar-pasar. Sampai-sampai jangan sampai dia itu menyempitkan waktunya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, inilah perbedaan kita dengan orang-orang salaf yang terdahulu. Orang-orang yang salaf terdahulu itu mereka benar-benar memanfaatkan Ramadan. Kalau sekarang ya 10 hari terakhir itu yang paling ramai di mana, Pak? Di masjid apa di pasar? Di pasar. Dulu paling ramainya itu di masjid, ya. Sekarang orang ramai-ramainya itu di pasar. Mereka bukannya mikirin tentang ya Allah, pahala saya diterima apa enggak, dosa saya diampuni apa enggak. Mereka mikirin baju baru yang paling bagus apa ya. Ini model baru yang sekarang apa nih yang paling tren ini. Nah, ini mikir-mikir seperti itu. Bener gak kayak gitu? Bener ya, anak gak asal ngomong ya. Ya itu benar ternyata. Apalagi di mall-mall itu. Naudzubillah min dzalik. Bukannya kita melihat Al-Quran, itu malah melihat paha orang. Naudzubillah. Astagfirullah, naudzubillah min dzalik. Maka manfaatin waktunya. Jangan sampai tergoda dengan dunia, gemerlapnya dunia. Apalagi di pasar-pasar. Pasar itu adalah tempatnya setan. Nah, ngeri gak tuh? Akan tetapi tempat yang paling mulia adalah di masjid. Makanya Imam Syafi'i kalau masuk pasar itu menutup telinganya. Karena pasar itu banyak kata-kata yang kotor juga. Imam Syafi'i itu kecerdasannya luar biasa. Hanya dalam mendengar saja itu langsung ketangkep, langsung masuk ke dalam otaknya. Sehingga kalau membaca itu ya, satu halaman ini dibaca, ditutup, baru ngafal yang ini. Kenapa ditutup? Dikhawatirkan hafalan yang ini masuk lagi. Nah, itulah hafalan Imam Syafi'i, sekali baca langsung masuk ke dalam otaknya. Itu kemampuan Imam Asy-Syafi'i. Kalau kita enggak, 100 kali enggak tahu hafal apa enggak itu. Nah, kalau Imam Syafi'i luar biasa. Tapi kalau kita membaca Al-Qur'an, walaupun ya alif lam mim enggak masuk ini. Apa ini alif lam mim? Alif lam mim enggak hafal. Itu ada pahalanya, Pak, tenang aja. Ada pahalanya. Pahala apa? Kesungguh-sungguhan. Jangan khawatir, walaupun babak belur menghafal enggak masalah. Tetap semangat dalam menghafal Al-Qur'an. Ya, manfaatin waktunya. Kemudian kita lanjutkan. Wa yatadzakkar fadla as-shalah fil Masjidil Haram
di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya ingat keutamaan salat di Masjidil Haram sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjid al-haram. Apa kata Rasulullah? Salat di masjidku, maksudnya adalah Masjid Nabawi, itu lebih baik daripada salat 1000 salat selain salat di Masjid Nabawi, kecuali di Masjid Al-Haram. Jadi pahalanya ini itu lebih baik daripada salat di luar Masjid Nabawi. Berapa? 1000 kali salat. Satu salat saja misalkan 2 rakaat itu lebih baik daripada 2 rakaat ya, 1000 ya di masjid selain Masjid Nabawi, kecuali Masjid Al-Haram. Berapa Masjid Al-Haram pahalanya atau keutamanya? Nah, ini hadisnya. Salatun fil Masjidil Haram afdal min mi'ati alfi salatin fi ma siwa. Salat di Masjidil Haram itu lebih utama dari 100.000 salat selain di Masjid Al-Haram. Jadi keutamanya itu 100.000 ya, 100.000 kali lipat dibandingkan salat-salat di masjid di luar Masjid Al-Haram. Ini pahalanya luar biasa. Maka perbanyak salat di Masjidil Haram, jangan banyak tidur. Ada orang-orang yang memang salat di Masjidil Haram, mereka pergi ke Mekah. Ini benar ya, ceritanya benar. Hari pertama Masya Allah luar biasa, hari kedua mulai longgar, hari ketiga perbanyak mereka sholat di luar Masjidil Haram. Hari keempat mereka lebih sibuk mencari oleh-oleh ya. Hari kelima, hari keenam, hari ketujuh mereka sholatnya di emperan toko. Nah, ini bukannya mereka manfaatin sholat di Masjidil Haram, malah mereka sholatnya di luar Masjidil Haram. Nah, ini nasihat buat anak sendiri dan nasihat buat antum semua ya, kalau berada di Masjidil Haram manfaatin ya untuk sholat, perbanyak sholat di Masjidil Haram. Dan ini ada amanat ya, harus segera dituntaskan ini. Wa alaihi an yakuna wa 'alal muslimin an yata'addab wa takhallaq bi akhlaqil Islam. Jadi wajib bagi seorang muslim itu beradab dan berakhlak dengan akhlak Islam, berakhlak dengan akhlak atau adab-adab Islam. Fala yuzahimu wala yu'dhi al muslimin. Tidak boleh berdesak-desakan atau menyakiti orang muslim yang lainnya. Jadi tawaf itu kadang-kadang kita berdesak-desakan, sujud aja kadang-kadang rebutan. Khususon fit tawaf, lebih-lebih lagi itu ketika berada di tawaf wasa'i dan dalam keadaan sa'i. Wal yakun dzu hilm wa sabr hatta la yanqusa ajruhu. Ya, jangan sampai ya disebabkan karena kita menyakiti kaum muslimin, kemudian kita tidak lemah lembut kepada mereka, tidak sabar dalam ketika tawaf maupun dalam keadaan sholat atau sa'i. Jangan sampai hal-hal tersebut bisa menyebabkan berkurangnya pahala kita. Wa alaihi an yakuna hayyinan layyinan. Ya, hendaknya lah kita itu berlemah lembut, layyin. Yafsahu al-majal, meluaskan tempat. Kalau mau sholat ya fadhol, silakan sholat dulu. Kemudian kita ngalah ya, biar mereka sholat dulu. Li ikhwanihi al-muslim, untuk saudara kita atau saudaranya yang muslim. Wa yakdu basaruhu, kemudian dia menundukkan pandangannya. Karena ketika tawaf, ketika sa'i semuanya bercampur, enggak ada khusus akhwat, enggak ada khusus ikhwan, semuanya bercampur. Jangan sampai mereka yang tidak bercadar kemudian mata melotot ke situ, karena banyak orang dari luar negeri ya. Kalau kita melihat orang-orang Indonesia mungkin mancungnya ke belakang, kalau mereka mancungnya ke depan. Wah, ini penasaran nih ya, akhwat-akhwat dari luar negeri, apalagi orang-orang Turki atau orang-orang Persia ya, orang-orang Iran yang ahlu sunnah wal jamaah, matanya biru kata aja tuh. Nah, hendaknya ya menundukkan pandangannya. Jangan dari Indonesia ingin penasaran ya, seperti apa sih wajah perempuan orang-orang Timur Tengah ini katanya tuh, yang mancung-mancung. Nah, jangan seperti itu. Mu'alif menyarankan agar menjaga pandangan kita. Ghaddul basar. Wa yakdubul basaruhu 'anil haram, menundukkan pandangannya dari hal-hal yang haram. Wa yusa'idu
al-muhtajin, membantu orang-orang yang membutuhkan. Kalau mereka kegerahan, kita kasih payung atau kita siramin mereka, kasih semprot-semprot dan lain sebagainya. Minal fuqara'i wal masakin, ya. Kita membantu mereka orang yang membutuhkan, baik itu dari kalangan orang-orang yang fakir maupun dari orang-orang yang miskin. Jadi di sana juga katanya ada orang yang minta-minta, ya, orang-orang dari Syria atau orang-orang Palestina, orang-orang ibu-ibu, itu ada juga orang-orang yang minta di sana. Nah, maka hendaknya lah kita membantu mereka apa yang mereka butuhkan. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan itu bisa bermanfaat bagi diri Anda sendiri dan juga bagi jamaah sekalian. Kurang lebihnya Anda minta maaf. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.